Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semoga kalian di pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, selanjutnya materi kita hari ini adalah tema 5, pengalamanku, subtema 1. Di mana di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan puisi. Nanti di sini cara-cara permintaan maaf kita akan belajar dan tentang puisi. Nah, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Pasti kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan ya nak. Nah, berikut ini ada beberapa cara ketika kita ingin melakukan permohonan maaf kepada seseorang. Nah, yang pertama adalah saat melakukan kesalahan kalian harus segera meminta maaf. Nah, kemudian gunakan bahasa yang santun saat meminta maaf. Nah, kemudian lagi ungkapan permintaan maaf biasanya disertai dengan kata maaf. Nah, inilah beberapa langkah ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus segera melakukan meminta maaf, menggunakan bahasa yang santun dan sopan saat meminta maaf, serta biasanya digunakan menggunakan kata maaf. Nah, adapun contoh ungkapan permintaan maaf. Di sini ada sebuah percakapan antara Benny dan kakaknya, di mana Benny ini bermain piano ketika kakaknya sedang belajar. Nah, Benny pun merasa bersalah, kemudian Benny meminta maaf kepada kakaknya. Berikut percakapan ini. Maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Iya dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari. Iya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh ungkapan permintaan maaf antara Benny dan kakak. Jadi karena Benny merasa salah, maka Benny segera meminta maaf dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan tidak lupa menggunakan kata maaf. Kemudian di sini ada beberapa ungkapan permintaan maaf. Yang pertama adalah permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya apa? Yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Jadi kalau bahasanya kurang santun, maka bisa jadi ketika kamu minta maaf tidak mau diterima oleh si pemaafnya tersebut. Nah, kemudian kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Nah, jadi gunakan bahasa yang santun. Setelah itu permohonan maafnya diterima, kamu menanggapinya dengan ucapan terima kasih. Ini adalah cara-cara ketika kita melakukan kesalahan lalu kita ingin melakukan permintaan maaf kepada seseorang. Nah, di sini ada beberapa ungkapan permintaan maaf lainnya.
Nah, di sini ada contoh nih ungkapan permintaan maaf. Nah, dalam kegiatan santunan Muharram Day, teman-teman Salma secara bergilir memberikan santunannya kepada anak yatim piatu dan duafa. Ketika sedang memberikan santunan, tidak sengaja Ika menjatuhkan paket santunan alat tulis yang hendak diberikannya. Ika meminta maaf kepada anak yatim tersebut. Nah, dari kejadian ini maka Ika merasa bersalah, kemudian Ika segera meminta maaf dengan bahasa yang santun. Nah, ini adalah sebuah percakapannya si Ika segera meminta maaf. Maafkan aku ya, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak apa-apakah, kata si salah satu anak yatim piatu tersebut. Nah, inilah contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini juga ada kata-kata permohonan maaf. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Dan bagaimana cara meminta maaf? Nah, di sini kita ada beberapa contoh permintaan maaf. Nah, di sini ada ketika dia tidak sengaja memecahkan piring saat mencuci piring dan atau menyobek buku temannya. Di sini cara permintaan maafnya adalah, maafkan aku Bu, aku tidak sengaja memecahkan piring. Nah, yang kedua, si Tony ini tidak sengaja menyobek buku temannya. Maafkan aku Tony, aku tidak sengaja menyobek bukumu. Ini adalah kata-kata permohonan maaf. Jadi gunakanlah bahasa yang santun dan sopan, dan gunakan juga kata maaf ketika kita ingin melakukan permohonan maaf kepada seseorang. Kemudian tadi kita sudah menjelaskan tentang permohonan maaf atau ungkapan permohonan maaf. Di sini kita akan belajar tentang menjelaskan isi puisi. Nah, lihat di sini puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Ini adalah ketika kita ingin membaca sebuah puisi. Nah, kemudian di sini ada sebuah percakapan. Nah, di sini Benny ingin bertanya tentang perbedaan puisi dan bukan puisi. Nah, kita simak ya percakapan antara Benny dengan kakaknya. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Kemudian pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Nah, ini adalah perbedaan antara puisi dan bukan puisi. Jadi kalau puisi biasanya dalam bentuk bait, dan bait tersebut terdiri dari beberapa baris dan biasanya menggunakan kata yang kias, padat, dan juga indah. Nah, di sini ada sebuah puisi ada di buku kalian. Nah, di sini Alamku Indonesia, karya Bambang Lukito. Alamku Indonesia, alam yang penuh bahagia. Sawah dan ladang luas menghampar, bagaikan permadani tergelar. Bermacam-macam bunga bermekaran, hawanya sejuk menyehatkan. Hatiku ingin menari bagaikan burung yang terbang tinggi. Gunung-gunung menjulang tinggi, gelombang laut memecah pantai. Itulah anugerah Tuhan kepada kita seluruh bangsa Indonesia. Nah, di sini menceritakan tentang alam yang ada di Indonesia. Nah, dari puisi tersebut di sini ada beberapa kata yang memang mungkin tidak
sering terdengar oleh kalian. Nah, di sini salah satunya adalah menghampar. Nah, di sini dan ladang luas menghampar. Nah, menghampar ini artinya membentang atau dia seperti kayak terpapar rata dan nah, kemudian ladang artinya tanah yang ditanami tumbuhan atau palawija. Nah, ini adalah beberapa kata baru dari puisi Alamku Indonesia. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.